Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Suprihatin, guru IPA SMK Negeri 1 Majak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 20032300065 pada prodi biologi. Saat ini 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja dengan materi dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebelum kegiatan berdoa dimulai, Ibu absen dulu. Silakan dilihat kiri kanannya apakah ada yang tidak hadir anggota kelompoknya. Siapa? Siti Nuralia. Siti Nuralia, keterangannya kemana? Izin. Oke, kita doakan mudah-mudahan Siti Nuralia karena ada kegiatan izin, tentunya ada kegiatan yang keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan semoga kegiatan keluarganya atau aktivitas yang tidak bisa hadir hari ini bisa dilancarkan. Dan jangan lupa kita yang hari ini ada di kelas ini tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa datang dan belajar bersama di kelas ini. Kembali lagi dengan Ibu dengan pelajaran IPA. Baik, selanjutnya dipimpin doa dulu oleh Ananda Ramdhani. Sebelum memulai kegiatan belajar, setelah kita berdoa kita silakan. Berdoa selesai. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Anak-anak silahkan berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, udah siap belajar ya? Siap. Kita belajar tidak ada yang menggunakan handphone ketika pembelajaran berlangsung. Kecuali nanti saat mengerjakan tugas. Sepakat? Sepakat ya, tidak menggunakan handphone dalam
proses kegiatan pembelajaran tanpa instruksi dari ibu. Sepakat? Sepakat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang keseimbangan lingkungan, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Silahkan lihat ke papan tulis, ibu mempunyai gambar. Nah, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar penebangan pohon. Penebangan ini terjadi secara biasa atau berlebihan. Apa yang terjadi pada gambar ini? Penggundulan hutan, Ramdan, Juandi. Kemudian adanya penggundulan hutan oleh oknum apa nih? Oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik atau tidak ketika sesuatu yang berlebihan? Tidak, tentunya ini tidak baik. Ini adalah salah satu gambar dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Ini gambar penebangan hutan. Selanjutnya, acuan pada pembelajaran hari ini kita terfokus pada dampak eksploitasi berlebihan. Nanti ada tujuan pembelajarannya. Di antaranya yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan gambar dampak eksploitasi lingkungan, peserta didik mampu menganalisis dampak keseimbangan lingkungan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan yang pertama yaitu satu, kalian akan mengamati video. Dari video tersebut kalian harus mampu menganalisis dampak dari eksploitasi dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi dan literasi digital mengenai masalah dampak eksploitasi lingkungan, peserta didik mampu menyampaikan gagasan alternatif solusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Setelah menonton video, dianalisis, kemudian kalian nanti akan melakukan diskusi dan literasi digital. Setelah itu kalian akan menyampaikan di depan teman-teman alternatif solusi tentang keseimbangan lingkungan. Bisa dipahami untuk tujuan kita hari ini? Bisa. Selanjutnya ibu memiliki video. Silakan diamati dengan sesama video kali ini. Diperhatikan. Salah satunya menggunakan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Silakan diperhatikan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini seakan menggunakan sumber daya dengan semena-mena tanpa memberikan ganti yang sepadan dengan apa yang telah digunakan. Berikut ini beberapa tindakan eksploitasi alam yang sering terjadi. 1. Pembakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena kekeringan berkepanjangan atau memang sengaja dibakar oleh oknum tertentu dengan tujuan menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Hutan merupakan tempat tinggal satwa langka sekaligus sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dampak lain dari pembakaran hutan adalah bumi kehilangan daerah resapan air. Hal ini akan menimbulkan bencana baru seperti banjir bandang dan longsor ketika musim penghujan tiba. 2. Pembukaan lahan. Seperti yang sudah sedikit disinggung, pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara membakar hutan.
yang mana dapat menyebabkan banyak masalah berkelanjutan, seperti kabut asap yang mencemari udara, mengganggu pandangan dan mempengaruhi sistem pernapasan. Selain itu, pembukaan lahan dapat menyebabkan hewan-hewan serta tumbuhan yang mendiami tempat tersebut akan kehilangan rumah. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak hewan kehilangan nyawa dan tumbuhan mati terpanggang. 3. Pembakaran liar. Pembakaran liar atau penebangan pohon secara liar untuk kepentingan komersial dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang mana tentu saja membawa dampak buruk. Seperti yang sudah diketahui, hutan tak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga sebagai rumah bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. 4. Penangkapan ikan secara brutal. Begitu luasnya manusia akan uang, mereka seringkali menghalalkan berbagai cara demi menghasilkan uang. Salah satunya menggunakan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan, seperti memakai bekat harimau, listrik, hingga bom, yang sudah jelas dapat merusak ekosistem laut dan menghancurkan terumbu karang. 5. Penambangan berlebihan. Pengambilan mineral, minyak bumi, serta material lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang fatal, seperti misalnya tambang pasir yang dapat menyebabkan longsor. Selain itu, pengambilan dan pemakaian sumber daya alam secara berlebihan juga dapat mempercepat kegunaan sumber daya, karena sebagian besar sumber daya alam tak dapat diperbaharui. Itulah beberapa tindakan eksploitasi. Nah, dari video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan dari nonton video? Oke, Zahra. Penggundulan hutan. Ada lagi? Sri Wahyuni, kebakaran hutan. Ada lagi? Penangkapan ikan secara brutal. Pertambangan berlebihan. Pertambangan berlebihan atau tambang liar. Ada lagi? Diki. Pembukaan lahan. Betul, tadi di dalam video ada 5 kasus eksploitasi berlebihan. Di antaranya kebakaran hutan, terus pembukaan lahan, kemudian pertambangan, penangkapan ikan. Dari keempat kasus tersebut, adakah masalah yang harus kita selesaikan? Adakah masalah yang harus kita selesaikan? Ada. Apa masalah yang harus kita selesaikan? Menghentikannya lalu kita mencari solusinya, Bu. Menghentikannya lalu kita mencari solusinya. Berarti apa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Kita harus mencari inti permasalahan, kemudian dampaknya, dan yang terakhir solusinya. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa silakan bergabung dengan anggota kelompoknya yang sudah dibentuk minggu lalu. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah bergabung dengan anggota kelompoknya? Sudah. Ibu memiliki LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 di sini nanti akan ada 1 kasus. Silahkan nanti dibaca terlebih dahulu petunjuk kerjanya, kemudian diisi identitasnya. Setelah itu kalian boleh membaca kasus yang sudah Ibu buat, kemudian boleh cari solusinya melalui literasi digital atau boleh menggunakan handphone membuka jurnal untuk jawabannya. Bisa? Bisa dipahami. Oke, kelompok 1. Kasus kedua. Kelompok 3 dan kelompok
4. Waktu untuk menyelesaikan LKPD ini adalah sebanyak 20 menit. Dibuka dulu, dibaca dulu petunjuknya, kemudian dikerjakan secara diskusi bersama. Sok, sudah dibaca kasusnya? Ya, Bu. Udah. Ada kesulitan? Lagi mencari alternatif solusinya. Sedang mencari alternatif solusi. Silahkan dengan temannya boleh menggunakan HP beberapa untuk mencari informasi alternatif solusi dari kasus dampak eksploitasi berlebihan punya kasus kelompok kalian. Ada yang ditanyakan? Enggak, sementara tidak ada ya. Gimana nih untuk kelompok 2? Ada kesulitan? Atau ada yang bisa Ibu bantu? Atau Ibu tanyakan ke Ibu boleh? Ya ini lumayan, Bu, bisa. Bisa. Iya, lagi cari buat solusinya. Buat lagi mencari solusi berarti dampaknya sudah dapat ya? Iya, Bu. Oke, dilanjut, mangga. Kelompok 4 ya? Ada kesulitan? Tidak ada. Boleh menggunakan handphonenya untuk mencari jawaban, solusi ya. Dilanjut. Kelompok 3. 3 tentang apa nih? Tentang eksploitasi tanah. Eksploitasi tanah. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Ada yang mau didiskusikan dengan Ibu? Boleh sebelum nanti tampil. Nggak usah, Bu. Udah nggak ada jawabannya. Oke, dilanjut kalau sudah ada jawaban. Ingat, saat kalian diskusi, Ibu melakukan penilaian. Jadi ada penilaian saat kalian melakukan diskusi, observasi sikapnya. Ya, semuanya sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah berarti masuk ke agenda memaparkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Kelompok mana yang siap terlebih dahulu untuk tampil? Kelompok 4. Kelompok 4 siap tampil pertama. Selanjutnya yang tampilan kedua? Baik, kelompok 2. Yang ketiga? Kelompok 3. Oke, berarti yang terakhir adalah kelompok 1. Baik, yang tampil pertama adalah kelompok 4, disusul kelompok 2, disusul kelompok 3, dan yang terakhir baru kelompok 1. Kelompok 4 boleh maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya, dan yang lain mohon disimak dengan sesama dan boleh nanti mengajukan pertanyaan. Ingat ada penilaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
Mempresentasikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perguruan ikan hiu di Lombok, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nasruddin dan teman saya Sri Wahyuni, Rosita, Jara Cipta Damai, dan juga Sri Mulia. Untuk mempersingkat waktu, hasil dari kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni, dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pokok-pokok permasalahan yang terkandung di atas, yaitu pembunuhan hiu yang menderita, hiu hampir terancam punah, membunuh hiu secara berlebihan, membunuh hiu untuk mengambil bagian siripnya. Penyebab dari hiu yang hampir punah yaitu adanya pembunuhan hiu yang ditangkap dengan sengaja untuk diambil bagian siripnya karena meningkatkan keuntungan bagi para nelayan. Jika hal itu tidak segera ditangani, maka dampak yang akan terjadi yaitu hiu akan punah. Sekitar 30% dari 117 spesies hiu yang dikenal di Indonesia saat ini dianggap terancam dan hampir punah. Hanya terdapat 9 spesies yang diatur peraturan pemerintah, di antaranya terdapat hiu martil dan hiu paus. Apa saja yang dilakukan agar mengurangi permasalahan di atas, yaitu memeriksa kapal yang datang di tempat yang biasanya menjadi perburuan gelap, melaporkan kepada pihak yang berwenang, memberikan efek jera kepada orang-orang yang memburu sirip hiu, contohnya memberikan sanksi berupa ganti rugi. Sekian, terima kasih. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Tar. Berdiri, no. Kan hiu diburu untuk diambil bagian siripnya. Nah, untuk apa sirip hiu? Apakah untuk dijual? Apakah untuk kepentingan pribadi? Pertanyaan akan dijawab oleh Rosita Komodi Ibu. Sirip hiu dijual atau untuk kepentingan pribadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurhasana. Biasanya para nelayan menjual sirip hiu kepada orang-orang Cina atau spesialis hiu. Sirip hiu dijadikan sup dan obat-obatan tradisional Cina. Apakah hiu akan tetap hidup ketika diambil bagian siripnya? Apakah hiu akan tetap hidup ketika diambil siripnya, katanya? Pemburuan sirip hiu yang masih hidup, lalu ikan dilepaskan kembali ke laut. Hiu yang dikembalikan ke laut dalam kondisi tanpa sirip tidak mampu bergerak secara efektif, mereka akan tenggelam ke dasar laut dan mati karena sesak napas akibat tekanan air laut dalam atau dimakan oleh predator lainnya. Gimana, Nok? Jadi hiu yang diambil siripnya itu bisa hidup tapi tidak tahan lama karena akan tenggelam ke dasar laut. Begitu. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Sekian dari kelompok kami. Chef Joshua, ayo selamatkan laut kita. tepuk tangan. Ditutup. Selanjutnya disusul oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2.
Silakan diperhatikan dan boleh mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Pi selaku pembimbing dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Regina yang akan bertugas sebagai moderator dan anggota kelompok ini Winda, Nengurut, Ramdhani, dan Rifki. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebakaran hutan yang akan disampaikan oleh Winda. Kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang Suruh tunggu. kebakaran yang melanda kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu seluas 20,5 hektar sepanjang 2014 di wilayah Sanca dan Cikau yang menghanguskan pohon-pohon jenis aksasia Mangyung yang merupakan tanaman hasil kerjasama dengan Korea. 99% penyebab kebakaran itu merupakan ulah oknum warga yang sengaja atau tidak sengaja membakar hutan, sehingga menimbulkan dampak hilangnya habitat hewan yang hidup di dalam hutan, polusi udara, dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Hasil diskusi kelompok kami mempunyai 3 solusi dari permasalahan tersebut, diantaranya yang pertama melakukan sosialisasi kepada warga sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan hutan, dan yang kedua memperbanyak pos menjaga hutan setiap titik di dalam hutan, dan yang ketiga melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh petugas hutan. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya yang bertanya. Taran. Cek. Nah, tadi kan ada mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi Berdiri. Masyarakatnya pemikirannya masih lumayan belum ini ya. Nah, itu bagaimana sih cara mensosialisasikannya? Cara mensosialisasikan kepada masyarakatnya itu bagaimana? Bagaimana cara mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran hutan? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Ramdhani. Baik, terima kasih sudah bertanya. Jadi mungkin saya menjawab. Caranya itu kita bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah. Bisa lewat pemerintah desa. Jadi kita bekerjasama dengan Karang Taruna. Di desa kan ada tuh pemuda. Kita bisa bekerjasama melalui lewat mungkin dari ketua RT kita ada kunjungan, kita sosialisasi bahwa kita akan sosialisasi ke setiap RT. Jadi kita akan membuat agenda. Jadi di minggu ini kita di kampung di RT berapa, RT berapa. Kita tentu juga melibatkan mungkin kita bisa membaca dari dinas kehutanan. Kita menyesuaikan bagaimana dampak buruknya. Kita mungkin bisa membagikan bibit-bibit pohon untuk melakukan penanaman seperti itu. Gimana, Jo? Nah, itu kan tadi mensosialisasikannya ke RT. Nah, itu maksudnya dikumpulin RT atau ke setiap RT gitu. Jadi dikumpulin lagi warga nyata seperti gimana lagi? Mau diperjelas. Baik, terima kasih. Jadi kita menggunakan jadwal. Jadi setiap pemateri nanti hadir di setiap kampung-kampung. Jadi di minggu ini kita sosialisasi di kampung satu ya, minggu ini kita sosialisasi 1 hari. Nah, di hari berikutnya kita sosialisasi di kampung Sengnya seperti itu. Jadi tidak semua satu desa
kita selesaikan satu tempat karena tidak akan cukup tempatnya. Gitu. Gimana Jo? Cukup. Jadi nanti mereka akan bekerja sama dengan pemerintahan desa, kemudian mensosialisasikan di setiap RT atau setiap kampung, begitu ya? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup dengan Jaga dan sayangi lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum. cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dari pemaparan setiap kelompok berarti ada kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Dari pemaparan semua kelompok berarti kesimpulannya yaitu eksploitasi adalah suatu tindakan yang berlebihan dan merugikan lingkungan. Ada berapa jenis eksploitasi? Ada 2. Sebutkan Ram. Eksploitasi sumber daya alam sama hewan. Ada eksploitasi sumber daya alam dan hewan. Contoh eksploitasi sumber daya alam. Kebakaran hutan, terus pembalakan, Ya, terus tambangan, ya, terus sama ini pembukaan lahan. pembukaan lahan. Kalau yang hewannya, contohnya Ikan, terus ikan eksploitasi penangkapan ikan, terus sama hewan langka. Berarti jenis eksploitasi ada 2, ada sumber daya alam dan ada hewan. Kalau sumber daya alam berarti termasuk kelompok 1, eksploitasi pertambangan, maksudnya ke sumber daya alam. Kelompok 2, kebakaran hutan, maksudnya kepada sumber daya alam. Kelompok 3, eksploitasi tanah juga termasuk ke dalam eksploitasi sumber daya alam. Kalau kelompok 4 itu berarti masuk ke eksploitasi hewan karena penangkapan ikan. Nah, kemudian dampaknya dari keseluruhan. Dampaknya eksploitasi ini adalah konflik hewan dan manusia, adanya konflik hewan dan manusia, ekosistem terganggu, ekosistem, kerugian ekonomi, kerugian ekonomi, terganggunya siklus air. terganggunya siklus air. Kata tulis dampaknya ada 4, konflik hewan dan manusia. Jelas yang namanya eksploitasi berlebihan tentu akan ada konflik antara hewan dan manusia. Kemudian ekosistem juga akan ikut terganggu. Setelah ekosistem terganggu, otomatis ekonomi juga akan terganggu atau mengalami kerugian. Dan kalau hutan sudah terganggu, secara otomatis siklus air juga ikut terganggu. Alternatif solusinya berarti apa? Alternatif solusinya itu bisa jadi reboisasi, terus melindungi hewan langka, mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sama memberikan hukuman kepada pelanggar. Oke, alternatif menurut Juandi, kita simak bareng-bareng adalah alternatif untuk semua ya, berarti harus adanya reboisasi. Betul yang dikatakan Juandi, harus adanya reboisasi. Kemudian hewan langka juga harus dilindungi, betul. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar atau perusak lingkungan. Bisa dipahami untuk pelajaran hari ini? Bisa. Kalau bisa dipahami, silakan dibuka WA-nya, grup WA-nya. Ibu akan share link soal tentang kegiatan hari ini. Silakan dibuka dan dikerjakan masing-masing melalui handphonenya. Ya, sudah selesai mengerjakan Google Form-nya semua? Kalau sudah, silahkan
untuk materi minggu depan yaitu tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Silahkan cari informasi tentang AMDAL baik itu di Google ataupun di buku agar pembelajaran minggu depan kalian sudah mempunyai pemahaman awal atau pemahaman dasar tentang analisis mengenai dampak lingkungan ya. Untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dimulai dari sekarang hingga ke depan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum keluar kelas, silakan Ananda Ramdhani dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah mengikuti kegiatan belajar, setelah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. AP3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.